Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, perkenalkan saya Agung Setio Edi Purnomo. Saat ini saya bertugas sebagai fasilitator program guru penggerak angkatan 10 sekaligus sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, perkenalkan juga beliau adalah fasilitator pemandu saya, Bapak Muhari MPD. Bapak Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran khusus. Di sini CGP diharapkan dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sedikit kita membahas terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, segitiga restitusi, kembali kita mengingat tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat membantu murid menjadi pribadi yang lebih mandiri dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Ya, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, tapi ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap buatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi anak yang reflektif atau orang yang reflektif, maka kita harus meyakininya. Membuat si anak meyakinkan, harus meyakinkan si anak. Selanjutnya adalah sisi yang kedua. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang yang merengek atau seorang anak yang terus merengek. Tapi bila sikap itu kita biarkan atau tidak mendapatkan perhatian kita, maka uh, itu kita tidak memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sebaliknya, ketika sikap tersebut mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Selanjutnya adalah sisi yang terakhir atau sisi yang ketiga. Ini adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita ini sudah termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah ini telah tervalidasi di langkah kedua, maka si anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut saya akan menyajikan kasus
Contoh, anak yang melanggar peraturan di sekolah dan ditangani dengan segitiga restitusi. Untuk kasus pertama, ini adalah kasusnya siswa yang datang terlambat. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Pak Agung. Bagaimana nih kabarnya Dila? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Dila, menurut guru piket, akhir-akhir ini Dila sering terlambat sekolah ya? Iya Pak, kalau itu sudah 4 kali dalam sebulan. Ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan Dila, termasuk datang terlambat ke sekolah, dan itu merupakan sebuah hal yang wajar. Iya Pak. Eh, Pak Agung dulu juga pernah kok pada waktu jadi siswa datang terlambat ke sekolah. Oh, begitu ya Pak? Iya, jadi setiap orang itu pasti mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Baik Pak. Ya, Dila, sekarang Pak Agung ingin tahu eh, mengapa Dila datang terlambat ke sekolah. Saya sering terlambat karena saya bangun kesiangan Pak. Oh, kira-kira apa yang menyebabkan Dila bangun kesiangan? Saya tuh kalau malam nggak bisa tidur Pak. Terus bosen, terus akhirnya main sosmed sampai jam 3 pagi. Oh, seperti itu ya. Melakukan hobi atau kegiatan seperti bermain sosmed itu sebenarnya bagus untuk refreshing, Dila. Pak Agung juga sering kok ketika waktu luang eh, bermain medsos seperti itu, bermain TikTok. Namun kalau kita tidak bisa membagi waktu dan terlalu banyak memanfaatkan, itu yang bisa merugikan. Iya Pak, saya jadi mengantuk karena kurang tidur. Badan saya pun lemas. Akhirnya saya males buat pergi ke sekolah. Nah, itu Dila kan mulai menyadari badan kita ini juga punya hak untuk istirahat. Jadi jangan diajak gadang terus. Apalagi jika itu sudah menghambat kewajibannya Dila sebagai seorang pelajar. Iya Pak, sekarang saya menyesal kenapa nggak bisa membagi waktu dengan baik. Ya, baiklah Dila, intinya jika sering terlambat ke sekolah itu nanti akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Iya Pak, saya paham. Tentu Dila sudah tahu ya tentang kesepakatan kelas, tentang kedisiplinan. Apa itu? Iya Pak, saya harus disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau begitu bagaimana nih caranya Dila agar tidak terlambat lagi? Saya harus tidur lebih awal, terus nggak main sosmed sampai pagi, dan saya juga harus bangun lebih awal. Oke, kira-kira bagaimana Dila melaksanakan solusi dari Dila tersebut? Saya akan berkomitmen untuk nggak main sosmed sampai pagi, terus saya bisa aktifin alarm di HP buat bangun pagi. Baiklah Dila, itu Pak Agung kira sebuah upaya yang bagus nih. Kira-kira siapa lagi yang bisa dimintai bantuan seandainya nanti Dila tidak bangun karena tidak mendengar alarm? Oh, saya bisa minta tolong mama saya di rumah. Saya setuju Dila. Semoga semuanya berjalan lancar. Nanti kalau ada kendala Dila bisa menghubungi Pak Agung. Oke Pak, paham. Itu adalah kasus yang pertama, contoh seorang siswa yang sering datang terlambat dan ditangani dengan tidak restitusi. Selanjutnya kita akan melihat kasus yang kedua. Ini adalah kasus yang sering terjadi sekali di sekolah, siswa yang tidak mengumpulkan beberapa tugas mata pelajaran. Ya, Assalamualaikum Andra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Andra? Alhamdulillah baik. Ah, Alhamdulillah. Ini Andra lama ya nggak mengerjakan tugas? Ya Pak. Ya, Andra, semua orang itu pernah melakukan kesalahan loh.
itu adalah hal yang wajar karena kita bukan makhluk yang sempurna. Begitu ya Pak. Iya Andra, dulu Pak Agung pada waktu sekolah juga pernah kok melakukan kesalahan, terlambat mengumpulkan tugas. Baik Pak. Ya, setiap orang itu berkesempatan untuk memperbaiki keadaannya Andra. Baik Pak. Sekarang Pak Agung ingin tahu mengapa Andra belum bisa mengumpulkan beberapa tugas PJOK. Mohon maaf Pak, saya selalu lupa. Saya tidak belajar karena setelah pulang dari sekolah saya selalu banyak kegiatan ekstra futsal, dan ketika sudah di rumah saya lebih sering main medsos. Andra, lihat Pak Agung, nah, aktif di organisasi itu sangat baik, melakukan hobi itu juga sangat baik sekali. Pak Agung dulu pada waktu masih sekolah juga sama kok, juga aktif di organisasi, juga sering mengikuti hobi main sepak bola dan sebagainya. Tapi seandainya kegiatan tersebut banyak memakan waktu dan juga mengganggu kegiatan kita, itu tentu ada dampak buruknya. Iya Pak, saya jadi jarang di rumah, dan ketika di rumah saya sering mengabaikan nasihat orang tua untuk belajar karena main medsos. Nah itu kan Andra mulai menyadari kan. Iya Pak, saya sekarang menyesal karena tidak bisa memakai waktu dengan baik. Padahal Andra sudah tahu kan kesepakatan kelas tentang pengumpulan tugas. Iya Pak, tugas sebaiknya dikumpulkan tepat waktu. Nah, kalau begitu bagaimana caranya terkait dengan tugas-tugas yang belum kamu kerjakan? Saya harus menyelesaikan dan mengumpulkannya segera Pak. Saya juga ingin melanjutkan pembelajaran ke tahapan berikutnya. Seandainya jika kamu nanti menemui kesulitan, siapa menurutmu yang bisa membantumu, Ndra? Saya akan bertanya pada Bintang Pak. Saya dengar Bintang dapat nilai terbaik dalam beberapa tugas terakhir. Ya, Pak Agung setuju nih, kalau Andra mau menghubungi Bintang. Nanti Pak Agung bantu untuk menghubungi Bintang agar Bintang nanti mau membantu Andra jika Andra menemui kesulitan. Terima kasih Pak. Kira-kira kapan Andra mau mengumpulkan tugasmu itu? Saya akan usahakan paling lambat dalam 1 minggu Pak. Baik Andra, semoga semuanya berjalan lancar. Andra tidak menemukan kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Nanti kalau ada kendala silahkan Andra menghubungi Pak Agung ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Kepada Pak Agung yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan Maaf Bapak Ibu, videonya sedikit muncul yang lainnya. Tapi sebelum itu, dari video kedua kasus tersebut yang ditangani dengan segitiga restitusi, harapannya kita semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa membedakan bagaimana sebuah kasus yang terjadi di sekolah itu ditangani dengan memberikan hukuman ataupun memberikan konsekuensi, dan juga ketika ditangani menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan menyajikan sebuah video terkait dengan refleksi atau tanggapan dari anak yang sudah ditangani menggunakan segitiga restitusi ketika si anak atau si siswa melakukan pelanggaran di sekolah atau membuat kesalahan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Kepada Pak Agung yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengertian yang Bapak berikan kepada saya selama ini. Saya sangat menghargai waktu dan usaha Bapak dalam membantu saya memahami dampak dari kebiasaan saya yang sering terlambat sekolah.
Setelah melakukan langkah-langkah restitusi yang kita diskusikan bersama, saya merasakan banyak perubahan positif dalam diri saya dan kehidupan sehari-hari saya di sekolah. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya rasakan. Dengan bangun lebih pagi dan mengatur jadwal harian yang lebih teratur, saya merasa lebih disiplin dan teratur dalam mengelola waktu. Hal ini tidak hanya membantu saya datang tepat waktu ke sekolah, tetapi juga membuat saya lebih siap menghadapi pelajaran setiap harinya. Sebelumnya, saya sering merasa cemas dan terburu-buru setiap pagi. Sekarang, dengan rutinitas pagi yang lebih terstruktur, saya merasa lebih tenang dan siap untuk memulai hari. Saya bisa membantu orang tua tanpa terburu-buru dan masih punya waktu cukup untuk bersiap-siap ke sekolah. Karena saya tidak lagi terlambat, saya bisa mengikuti pelajaran dari awal dan tidak ketinggalan materi penting yang disampaikan di awal kelas. Hal ini berdampak positif pada pemahaman saya terhadap pelajaran dan nilai-nilai saya di kelas. Saya merasa hubungan saya dengan teman-teman sekelas dan guru menjadi lebih baik. Mereka tidak lagi terganggu oleh keterlambatan saya dan saya merasa lebih dihargai dan diterima dalam lingkungan kelas. Saya menyadari bahwa kebiasaan buruk saya yang sering terlambat tidak hanya merugikan diri saya sendiri, tetapi juga mengaruhi orang lain di sekitar saya. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus menjaga disiplin waktu ini dan terus berusaha menjadi siswa yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Agung atas kesabaran dan bimbingan Bapak. Saya sangat menghargai dukungan yang telah Bapak berikan dan berjanji untuk terus memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat tanggapan dari anak di kasus kedua. Guru atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan tugas PCOK yang terlambat. Setelah Bapak memanggil dan menemui saya akan berdiskusi, saya menyadari bahwa saya telah lalai dalam mengerjakan tugas dan tidak menyesali perbuatan saya. Saya berjanji akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah di masa depan. Saya juga akan lebih aktif di sekolah PCOK dan berusaha untuk memahami materi dengan lebih baik. Ya, itu yang sudah kita saksikan dari mulai penanganan bagaimana anak-anak ditangani menggunakan segitiga restitusi, dan kita juga bisa melihat bagaimana tanggapan anak-anak yang ketika kesalahannya kita selesaikan, kita tangani menggunakan segitiga restitusi. Anak mempunyai tanggapan yang berbeda dan jauh lebih positif terkait ketika kita memberikan hukuman ataupun juga memberikan konsekuensi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penjelasan mengenai restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Selamat berproses menciptakan budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.